Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Amsal adalah salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang berisikan tentang nasihat dan pengajaran. Kitab Amsal berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Kitab Amsal sendiri dilatar belakangi oleh sifat yang religius etis, artinya bahwa Allah selalu berada di pusat pemikiran. Pada umumnya sastra hikmat termasuk kitab Amsal tidaklah mempunyai hubungan dengan sejarah Israel, sehingga di sini orang tidak berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah Israel, tetapi yang penting dalam kitab ini adalah bagaimana orang bisa hidup sebagai orang yang baik dan saleh menurut kehendak Allah. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tentu kita semua ingin sukses dalam hidup. Tentu kita semua ingin berhasil dalam hidup. Tujuan kita di masa depan adalah kesuksesan dan keberhasilan, dan untuk mencapai semua itu, tidak semua ditentukan oleh hal-hal yang besar. Tanpa kita sadari, justru hal-hal kecil membantu kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan, seperti halnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup. Tidak ada artinya jika kita hanya percaya pada Tuhan saja tanpa kita berusaha. Maksudnya adalah tanpa perkenan Tuhan, maka segala jerih payah kita untuk meraih keberhasilan itu adalah sia-sia. Sehingga bagi orang percaya, hal pertama yang dibutuhkan dalam meraih kesuksesan adalah campur tangan dari Tuhan. Bukan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemampuan manusiawi kita. Dan kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan. Dia yang memberi kita kesehatan, Dia memberi kita kekuatan, kemampuan dan hikmat dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita sehingga pekerjaan tersebut berhasil. Di sisi lain, kita hanyalah manusia yang terbatas, tetapi jika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, maka kita akan mencapai keberhasilan. Hari ini kita melihat kesaksian Alkitab menurut Amsal, bagaimana Allah menyiapkan segala sesuatu untuk kita pelajari dalam menjalani kehidupan kita, termasuk hal-hal kecil yang Allah sediakan di sekitar kita. Dalam pembacaan kita, penulis mengatakan bahwa ada 4 binatang terkecil di dunia, yang mana bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-24 hingga yang ke-28, yaitu ada semut, ada belandung, dan ada cicak. Dari semut kita diajar tentang kesetiaan, rajin, pantang malas, menyiapkan masa depan, dan hebatnya semut bisa melakukan hal besar jauh melampaui beban tubuhnya. Kebijaksanaan semut bisa kita lihat pada bagaimana mereka menyiapkan makanan pada musim panas sebelum tiba musim dingin. Yang kedua, pelandung. Kita diajar bahwa kelemahan bukan penghalang, justru mereka tahu kelemahannya, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk melindungi diri. Nah, kebijaksanaan pelandung terlihat pada bagaimana mereka melindungi diri di bukit batu. Dan yang ketiga,
Yang kedua, ayam jantan dan kambing jantan yang angkuh. Dan keempat, seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Nah, yang mau disampaikan penulis terhadap bagian kedua adalah berhati-hatilah dengan kesombongan. Kesombongan akan menghantarkan orang pada kehancuran. Nah, sebaliknya kerendahan hati akan menghantarkan orang pada kesuksesan dan keberhasilan hidup. Menurut penulis, orang sombong cepat marah, dan orang yang cepat marah pasti ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran. Dan itu ditulis pada ayat yang terakhir, yaitu kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jika seseorang tinggi hati dalam hidup, maka dia tidak mencelakai dirinya sendiri, tetapi mencelakai orang-orang terdekatnya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam konteks sekarang ini seringkali kita temui ada orang yang punya ciri hidup yang tidak tekun dan bermalas-malasan. Misalnya di dalam kebaktian ibadah minggu ataupun kebaktian ibadah lainnya, kita jumpai banyak orang yang beribadah sudah tidak lagi membawa Alkitab, tetapi mereka membawa handphone. Mungkin dalam pemahaman mereka dengan sebuah versi digital tidak ada batasan, dan mereka tidak perlu membawa Alkitab dengan ukuran yang lebih berat. Dalam pemahaman kita seringkali terlintas bukan berarti ketika tidak membawa Alkitab lalu kita tidak beriman. Sehingga dari contoh ini saya lalu ingin mengarahkan dan menunjukkan pandangan saudara bahwa perubahan zaman yang membuat adanya kecanggihan teknologi dapat juga kita ikuti. Namun kita harus tahu batasannya. Seperti halnya Alkitab dalam versi digital yang sudah kita baca lewat handphone. Namun sebagai orang-orang percaya memahami sungguh bahwa membaca kitab suci dapat mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan firman Tuhan. Olehnya pandangan saya seringkali kita tidak bisa menjamin ketika seseorang pergi beribadah hanya membawa HP dan melihat Alkitab di situ. Apakah dia fokus dengan firman Tuhan yang ada di dalamnya? Karena dalam kemanusiaan kita di era digital ini, HP bisa saja dapat digunakan dalam berbagai hal sehingga orang tidak lagi fokus, sehingga semua itu lalu menjadikan umat malas dan tidak tekun. Oleh sebab itu jemaat, ketika kita beribadah, alangkah baiknya kita membawa Alkitab agar kita lebih fokus dan tidak terpengaruh dengan berbagai hal lainnya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita selalu memberi diri untuk belajar dari kehidupan kita, dari semua yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita, termasuk hal-hal kecil yang kita anggap kecil tetapi sebenarnya itu bermakna dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati mau belajar terhadap apa saja yang terjadi di sekitarnya. Orang yang rendah hati akan menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ada beberapa pesan firman Tuhan bagi kita, saudara jemaat. Yang pertama dapat kita temukan pada semut yang tidak pernah beristirahat meskipun mereka lemah. Mereka terus bekerja karena mereka tahu mereka diciptakan bukan untuk makan saja, tetapi juga menyediakan makanan untuk masa depan. Sehingga sebagai manusia kita juga harus bekerja menyediakan makanan, dan kita tidak boleh beralasan bahwa kita lemah. Nah, bagaimana sikap rohani kita? Apakah kita hanya rajin keluar masuk gereja tanpa memiliki tujuan yang pasti? Apakah kita sudah mempersiapkan makanan firman Allah untuk menghadapi hari esok dan segala permasalahannya? Biarlah firman Tuhan saja yang menjadi makanan rohani, dan tetap kita kumpulkan sebagai persediaan makanan rohani kita di masa depan. Hendaklah kita senang berbagi dan bekerja sama mengumpulkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Yang kedua, saudara jemaat, kita diajar untuk belajar dari belalang mengenai kedisiplinan. Artinya bahwa kita harus melatih diri kita untuk mau hidup teratur dan berdoa, membaca Alkitab dan sebagainya. Sama seperti belalang di dunia hewan, kita pun merupakan makhluk yang lemah dan rentan terhadap bahaya. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa jika kita
Apalagi jika kita menjadi orang yang sulit diatur dan sulit mematuhi aturan termasuk di dalamnya peraturan-peraturan Tuhan. Disiplin adalah sesuatu yang harus dilatih. Hari ini, marilah kita mulai melatih diri kita untuk memiliki hidup yang teratur agar hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara jemaat, kita temukan pada cicak. Cicak adalah hewan yang lemah dan tidak berdaya. Yang bisa dilakukan hanyalah memutuskan ekornya akan terus menggeliat untuk mengelabui musuh. Dia lari dan menyelamatkan diri. Tetapi lihatlah bahwa meski mereka lemah, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cicak, yaitu mengenai kesabaran. Tanpa kesabaran dan ketulusan hati, semua cicak akan mati kelaparan karena tidak mendapat beruang. Adalah menarik saudara jika kita melihat bahwa cicak dan perilaku sabar yang luar biasa ini lalu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Cicak bisa begitu sabar menanti buruannya. Ia tidak terburu-buru dalam memaksa. Mereka sangat tenang dan sabar, dan itu menjadi sebuah kelebihan yang bisa kita jadikan pelajaran. Berbeda dengan cicak, kita seringkali terbentuk menjadi manusia yang tidak sabar, menunggu sebentar saja membuat emosi meledak. Bahkan dalam menghadapi masalah, sabar menjadi pilihan terakhir. Segala sesuatu yang diinginkan instan, orang tidak lagi mau menikmati proses hidup di dunia yang menuntut serba cepat, membuat kita melupakan firman Tuhan yang menekankan kesabaran terhadap segala sesuatu. Sabar menderita, sabar menghadapi segala sesuatu, termasuk menunggu datangnya pertolongan Tuhan. Itu semua akan membuat iman kita terus bertumbuh. Oleh sebab itu, belajarlah mengenai kesabaran dari cicak, dan belajarlah untuk bisa mempergunakan segala sesuatu yang telah diperlengkapi Tuhan untuk berhasil. Dengan demikian, saudara-saudara jemaat, marilah kita terus memberi diri kita untuk belajar